أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Yakni di surat Al-Asr ini menjelaskan bahwasannya Allah itu berkata demi masa. Biasanya kalau Allah itu berkata demi, kalau yang di sini demi masa, berarti ini merupakan ayat yang sangat penting untuk kita cermati dan untuk kita pelajari. Karena di sini Allah mengatakan demi masa. Masa ini waktu ya. Demi masa. Sama halnya waktu agak lama, waktu yang lampau tapi lama. Demi masa. Sungguh, kata Allah, sungguh manusia berada dalam kerugian. Kerugian ini istilahnya sangat rugi. Sebabnya kerugian tersebut apa? Ini karena banyak khilaf, banyak kekeliruan manusia ini. Sehingga Allah berkata demi masa, sesungguhnya manusia itu sangat rugi. Lah penyebab kerugian tersebut atau penyebab dari berkata ruginya Allah ini diantaranya karena sering melakukan pelanggaran, sering tidak mengerjakan amal soleh, dan sering caci mencaci, sering tidak menasihati. Lah siapa yang tidak merugi? Siapa yang tidak rugi dalam ayat di sini? Kecuali orang-orang yang beriman. Ini yang pertama, ini kecuali orang yang beriman. Yang pertama orang yang beriman. Maksudnya orang beriman bagaimana? Orang beriman itu percaya terhadap adanya Allah, meyakini sepenuh hati di dalam hati bahwasanya Allah itu memang ada, dan percaya juga bahwasanya Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu beriman, percaya semua ketentuan Allah, takdir dan semua apa Allah yang dijanjikan, semuanya percaya. Itu dalam kategori beriman. Yakni pokok poin yang pertama dalam kandungan surat Al-Asr itu kecuali orang-orang yang beriman, yang tidak merugi. Dan yang kedua, mengerjakan kebajikan. Mengerjakan kebajikan tersebut sama halnya mengerjakan kebaikan serta amal-amal soleh, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, baik kepada orang tetangga, ya, saling membantu, semuanya yang bersifat kebaikan, ya, kebajikan, sama halnya ini dengan amal soleh, dan mengerjakan serta saling menasehati untuk kebenaran. Saling menasehati kebenaran ini kita saling ngasih tahu, saling ngasih arahan kepada orang-orang di sekitar bahwasanya yang benar seperti ini, sampean salah, ya, yakni saling menasihati. Terus saling
menasihati untuk kesabaran. Lagi saling menasihati untuk kesabaran. Kalau temannya sampean atau di sekitar punya musibah, kita menasihati agar sabar. Misalnya ada keluarga yang ditinggalkan, sabar. Biasa manusia akan meninggal. Nah, saling menasihati untuk kesabaran. Jadi, pokok poin dari surat Al-Asr ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Dalam kandungan surat Al-Asr ini, pokok poin inti dari isi surat Al-Asr ada 5 poin. Yang pertama, Allah itu berkata orang-orang yang tidak rugi kecuali yang pertama itu orang yang beriman. Orang yang beriman. Dan yang kedua, mengerjakan kebajikan. Dan yang ketiga, saling menasihati untuk kebenaran. Dan yang keempat, saling menasihati untuk kesabaran. Tuh ada 4 ya. Maaf, ada 4. Coba saya hitung lagi. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Yang kedua, mengerjakan kebajikan. Orang yang menasihati untuk kebenaran. Dan yang terakhir, orang yang menasihati untuk kesabaran. Ya, ini ada 4. Ada 4 poin dalam surat Al-Asr. Lah, di sini sangat penting ayat di sini. Karena apa? Allah berkata demi masa. Biasanya kalau pakai demi apa itu penting, ayat yang sangat penting ya. Ini di Allah mengatakan dalam surat Al-Asr, demi masa manusia itu sangat merugi kecuali yang pertama, orang yang beriman. Kalau orang beriman tidak akan rugi. Yang kedua, orang yang mengerjakan kebajikan. Yang ketiga, orang yang saling menasehati untuk kebenaran, ingat. Dan yang keempat, orang yang menasehati untuk saling sabar atau untuk kesabaran, ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau ini bermanfaat untuk Anda, silakan like dan subscribe video ini atau share ke teman-teman Anda. Terima kasih saya ucapkan, dan yang sudah subscribe terima kasih yang telah subscribe. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.